Di sini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini ya, tanggal 18 Februari 2023, ya alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dan kita juga bisa memulai topik baru ya di Klub Proteksi Listrik, yaitu obrolan santai. Karena memang sebenarnya kalau obrolan santai ini lebih ini ya, biar lebih merasa kita lebih dekat juga dengan para senior yang selalu sharing juga memberi arahan dan ilmunya kepada kita semua. Ya, jadi karena ini temanya obrolan santai, jadi pembahasannya bebas. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin cerita, ingin curhat, atau ingin menyampaikan permasalahannya, baik itu secara teknis ataupun secara pribadi tentang kelistrikan ya, bisa disampaikan di melalui media ini, melalui room ini, tapi tetap dengan adab dan etika serta kesopanan yang teman-teman Bapak dan Ibu sekalian sudah pasti tahu lah ya. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Semoga apa yang kita harapkan dari acara ini pada agenda hari ini bisa tercapai dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin kita lanjut saja ya. Nanti saya hanya memandu saja. Jadi selebihnya Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa bergiliran ya. Nah, menyampaikan ceritanya atau ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Pribadi Kadarisman, ya syukur alhamdulillah beliau sudah berkenan dan dalam kondisi sehat untuk bisa sharing dan bercerita kepada kita semua. Terima kasih Pak Pri sudah bisa menyempatkan waktunya juga. Dan saya juga merepotkan ke sini. Jadi saya datang jauh dari Tangerang, sengaja datang ke Pak Pri meluangkan waktu. Jadi untuk silaturahim juga. Terima kasih Pak. Ya, mungkin untuk lebih efisien karena mohon maaf tadi waktunya agak telat ya kita mulainya. Mungkin kita langsung buka saja untuk sesi obrolan santai ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya. Tapi sebelumnya mungkin kita kasih waktu dulu untuk Pak Pribadi untuk menyampaikan sedikit tentang apa yang ingin beliau sampaikan. Silakan lah, karena ini kan obrolan santai. Jadi Pak Pri, dengan segala hormat kami silakan Pak Pri. Ya, kalau ngobrol santai, ya mungkin ya sambil ngambil ngopi lah ya. Pak Ir, sambil ngopi kita ya. Ini Pak Ir lagi jalan nih, pakai mobil itu kelihatannya pergi kemana? Enggak, Pak. Saya penumpang aja kok, Pak. Saya penumpang, Pak. Saya penumpang. Lagi jalan ya? Iya, Pak. Kelihatannya ada Pak Iskandar juga nih. Ada Pak Iskandar. Halo Pak Iskandar. Assalamualaikum. Buka nggak Pak Iskandar? Ada Pak Iskandar, mana ya Pak Iskandar? Ada yang icon. Ya. Pak Iskandar masih off itu, masih masuk tapi belum dibuka. Pak Iskandar, assalamualaikum. Ya kira-kira apa yang bisa kita diskusi atau ngomong-ngomong santai saja, ya silakan. Mungkin tapi yang jelas baru saya lihat ada pernah bersama-sama dulu, diantaranya ada tadi siapa? Pak Ir yang udah saya kenal lah ya, Niko, terus siapa lagi nih? Fahri, Andi, Mas Andi ada nih Andi. Yang lain-lain mungkin ada Mas Ikhlas,
Junaidi, Herman, siapa lagi nih? Bernard, Angga Yuda, Edi, Arif Rahman, Muhammad Ihsan, Arga, Semarayana, Jana. Oke, kita baru ketemu ya. Pak Suwandi ada nih Pak Suwandi ya. Terus siapa lagi? Ya, yang lain mungkin belum pernah ketemu saya ini. Oke, mungkin itu aja yang kata pembukaan. Mungkin malah ada teman-teman yang punya pengalaman di lapangan. Kalau saya nggak punya pengalaman lagi di lapangan, tinggal dengarkan apa kata teman-teman yang di lapangan nih. Mungkin disilakan. Izin Pak Pribadi, saya mengingatkan saya Aziz pernah ke rumah Pak Pribadi untuk yang Bandara Bali dulu Pak dan Makassar. Oh, Kita pernah sama Aziz Wahyudi Pak Pribadi. oh, ini Wahyudi ini coba Wahyudi Arif Wahyudi kan nih? Iya, saya Pak Pribadi. Yang kita di Pak. Apa Lokomboro itu kah? Di bandara Pak, yang pernah juga silaturahmi ke rumah Pak Pribadi. Oh, iya. Rencana ada extension lagi Pak. Videonya dibuka dong. Biar ingat saya videonya. Ya Pak. Di jalan. Bentar. Oke, ya. Yang dari UP3BB ini mana? Siapa ya? UP3BB. Mungkin yang bisa cerita sekarang siapa nih? Cerita pengalaman lah, apa yang pernah dialami. Ya, silakan mungkin supaya ini. Saya kira dari saya cukup pendek saja supaya ada teman-teman yang mungkin punya cerita bisa bercerita lah di sini. Silakan, ayo. Pak, mungkin Pak Doni sudah bisa masuk kah? Atau mungkin yang lain deh. Silakan kalau ada ini kita ngobrol apa. Kalau saya kehabisan cerita kalau terlalu banyak. Malah nggak ada cerita apa-apa nanti ceritanya. Sesi curhat Pak, silakan. Silakan. Ngobrol santai aja ya. Tadi kalau nggak salah ada yang chat di chat room kalau nggak salah Pak Roni. Ada apa? Ada yang nanya di chat room kalau nggak salah tadi. Oh, coba. Apa tuh? Tanya apa tuh coba? Di chattingnya. Lewat chatting. Oh, dari chattingnya ya. Apa chatting? Oh, ini ada memang chattingnya nih. Chatting 1. Bisa baca chattingnya. Ada chattingnya itu. Ada chatting yang dikirim. Boleh diskusi proteksi motor, oke ya. Silakan Pak Kamal. Apa nih kira-kira? Pak Kamal, senior saya di Bakaru dulu Pak. Ya, Bang. Oh, bukan ya?
untuk komen Mbak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam kenal, nama saya Kamarudin, tapi di tempat kerja dipanggil Marco, Pak. Jauh, Pak, dari Kamarudin jadi Marco. Mohon maaf sebelumnya, saya sebenarnya mitranya PLN, karena di sini ada beberapa personilnya orang PLN, yang sampai saya khawatir ditegur, karena saya mitranya di pembangkit PLTU Punagaya di Jeneponto 2x100. Kemudian kami sampai sekarang ada yang kami diskusikan, itu motor kami itu 75 kW. Terus kami pakai proteksi, dan apa saya sebut brand proteksinya ya? Halo? Silakan Pak, silakan. Tidak apa-apa saya sebut nama brandnya dari mereka lainnya. Silakan, brandnya nggak apa-apa. Mereknya itu Siemens, yaitu relay proteksinya E245. Kami kan punya motor 75 kW. Ya. Di settingnya itu karena ini mungkin tahulah pembangkit di PLT Punagawa itu bawaannya proyek dari CGGC. Ditinggalkan dari analisa kami, mereka setting proteksinya terlalu tinggi karena itu 45 ini kapasitasnya 630 ampere. Di select-nya itu dia kasih ohm perkaliannya, artinya 630 kW. 660 ampere. Kalau ohm kan dikali 0,5. Selainnya motor kami kan 75 kW. Ada kejadian dengan setting 8 second. Itu biasa seharusnya trip. Kejadiannya itu sudah terbaca terbaca di 300-an, tapi relay kami belum trip. Akhirnya motor kami bermasalah. Terbakar? Iya, terbakar. 75 kW-nya itu. Nah, itu kami sampai sekarang teman-teman diskusikan, ini relaynya yang tidak bagus bekerja atau kami salah membaca parameter di proteksinya. Mungkin begitu, Pak. Ya, kalau tidak salah, masalah ini pernah saya lempar di grup ini, tapi bagi saya pribadi belum clear masalahnya. Ya, jadi sebetulnya tegangan berapa itu? 75 kW itu tegangan rendah ya? 400, Pak, atau 380. 400. Mestinya 75.400. Jadi kira-kira 130 ampere kalau di nameplate-nya, Pak. 130 amperan, tapi di proteksinya di set berapa? Nah, ini yang kami diproteksi itu kan ada seleksinya di brand relay proteksi itu kan E245 630 ampere. Ada ada deep switch-nya. Kalau dikasih ohm, katanya ini baru katanya dikali, artinya 630 ampere. Tapi kalau ohm artinya dikali 0,5, artinya dapat dia 317 ampere. Nah, itu kalau dia 100, mestinya settingnya itu didekati dengan angka, karena itu kan thermal, sebetulnya kan proteksinya kan proteksi thermal ya. Jadi setting arusnya itu harus dekat dengan nominal dari motornya. Karena proteksi itu adalah proteksi thermal, itu order tripnya itu ada, kalau dia besar sekali memang ada gangguan hubung singkat.
dia memang instant ya, memang mendekati instan cepat gitu ya. Tapi kalau berada di sekitar overload itu masih ordernya mungkin puluhan detik sampai menit. Jadi kalau dia 130-an ya settingnya mestinya sekitar 1,05 saja dari nominalnya. 5% di atas nominalnya. Nanti karakteristik motornya itu ada namanya time constant. Thermal time constant itu diset sesuai karakteristik motor. Nanti kalau kita setkan dia ke proteksi motornya, begitu ada overload, ada arus yang berlebihan saja, itu sudah bisa mentripkan, tidak sampai terbakar. Tapi sekarang tadi katanya settingnya sampai 300 berapa tadi? Ya itu yang kami Jauh. Karena si mesin ini kan terus terang saya belum paham betul nilai proteksinya, cara membacanya. Jadi saya berdasarkan manual yang kami dapat dari Google, kami selalu minta tolong ke Google ini, Pak. Ya. Seperti itu. Dia dapatnya kalau kalkulasi, dia dapatnya 250-an. Memang kayaknya terlalu tinggi ya, Pak ya, kalau 300. Masih terlalu tinggi. Iya. Dia nominalnya saja kan tadi berapa? 130-an. 122 ampere. 132 kali 5% di atas itu, itulah setting arus ya. Setting arusnya harus di sekitar situ. Nanti ada setting lain lagi yang namanya time constant. Time constantnya tergantung dari time constant motor. Pabrikan motor tadi itu ada mengeluarkan time constant. Jadi soal overload nanti panasnya itu akan terukur, akan mengikuti karakteristik yang diberikan oleh pabrik motor tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada ternyata karena beban mekaniknya mungkin karena seret atau segala macam ada beban tambahan sampai dia lewat dari 5%, bisa sampai 110 atau 115%, nah, mulai dia panas. Tapi order panasnya itu dalam menit, mungkin puluhan detik sampai menit gitu ya. Nah, jadi dia akan trip sebelum dia terbakar. Nah, tergantung nanti karakteristiknya kan bisa ketemu itu kalau kita masukkan time constant-nya. Oh iya. Nah, tapi kalau sekarang setting arusnya saja itu sampai hampir 2 kali ya tadi katanya. Agak Mas Komar. 2 kali ya, lumayan tinggi. Oh, 2 kali itu wah, udah berat bagi motor kalau settingnya sampai 2 kali. Tapi itu juga tetap walaupun itu apa namanya ada setting dikatakan sekian, tetap harus diuji dulu proteksinya, itu diuji injeksi dengan injeksi arus untuk meyakinkan bahwa yang kita set sekian ampere itu betul sekian ampere gitu. Dikalibrasi dulu proteksinya. Lalu kalau mau coba, memang kalau ngetesnya memang kalau mau nunggu pakai waktu karena dia relaynya adalah relay thermal. Jadi mungkin tripnya nunggu 1 menit gitu baru dia trip. Kalau beban yang di atas arus nominalnya itu terpaksa agak lama ngetesnya. Tapi kita bisa cepatkan kalau kita kasih arus yang besar, kita hitung dulu nanti kelihatan dari hasil perhitungan itu oh sekian detik. Nah begitu masuk dikasih arus sebesar itu, sebesar sekian kali dari nominalnya, dia akan trip sekian detik itu sesuai karakteristiknya itu. Nah itu kalau itu diikuti, motor nggak akan terbakar, saya kira. Mas Komar. Mas Komar tadi apa pengomaru dulu panggil apa tadi? Lupa saya. Marco, Pak. Marco Polo. Nah. Ya, kalau penjelajah Marco Polo, kalau bola Marco Pembaste. Kalau motor GP, Marco. Bang Marco ini aslinya dari sekitar Punagaya atau daerah tengah Sulawesi itu? Saya dari Bantai, tetangganya di Jeneponto, tetangga kabupaten. Dekat dengan Jeneponto, dekat ya? Dekat. Hanya jaraknya dari lokasi dengan tempat tinggal 60 kilo. Oh ya.
Iya, salam Ya kalau kenal gitu ini, udah Pak. cocok lah di tempat itu. Jadi nggak lari kemana-mana. Tapi memang ya, jadi begitu ya. Nanti kalau mau dites, Ya, di motor. relay aja dulu. Kalau misalkan ada relay merek lain, tidak sebawaan dari motornya, atau bisa saja satu motor pabrikan tertentu menggunakan proteksi brand yang lain, tapi tetap karakteristik motornya itu harus masuk disettingkan ke proteksi motornya. Nah, kalau cerita overload, ordernya order menit. Tapi kalau cerita bahwa order menit tadi, tetap arusnya, setting arusnya harus tidak, setting overloadnya itu kan di set 5% di atas nominal dari motor. Setting arusnya itu di set segitu. Nanti ada tambahan lagi kalau untuk thermalnya ada karakteristik time constant. Thermal time constant-nya itu dimasukkan juga ke dalam proteksi motor tadi, maka dia akan amankan tidak sampai terbakar. Kalau ini harusnya bisa saja ratingnya 630, settingnya kan kita bisa bikin sekian kali 630 kan, sekian kali tabnya, dan ada tab settingnya, boleh saja itu 630 dipakai untuk proteksinya, tapi karena setting arusnya kan bisa kita bikin rendah. Nah, terus thermalnya sesuaikan dengan apa yang mau diamankan. Oh, betul. Di dua settingnya ada proteksinya, ada nggak harus bagi dua. Bisa misalkan dia 132 kali 105% kali 132 itu kan, taruhlah sebut saja yang gampang hitungannya 150 ampere. 630 kita setkan ke 150, itu berapa kali? IN dari proteksinya tadi, IN-nya kan 630 untuk proteksinya. Nah, mungkin kita set mungkin 20% ya, 22% dari 630 udah kita bisa dapat dari 150 ampere. Nah, nanti habis itu ada setting lagi yang time constant. Itu thermalnya motor tadi. Jadi kalau ada overload saja, ya dia akan mengamankan tidak sampai terbakar. Tapi kalau ada hubung singkat, ada lock misalkan ada porosnya itu lock, kenapa jadi arusnya naik tinggi, jadi seolah-olah seperti hubung singkat, itu arusnya itu order tape-nya detik itu. Jadi harus karakteristik relay itu di karakteristiknya harus mendekati karakteristik motor. Jadi karakteristik motor didekati, direplikakan di relay proteksi. Nah, itu insya Allah akan aman ya. Tapi kalau tadi, kalau kita set mestinya sebut saja tadi hitungan kita kasar ya, nggak tahu. 150 ampere, set 300, 320 ya. Ya, itu udah jauh, 2 kali dari nominalnya itu udah merusak sama sekali. Iya, jadi lain kali kalau kayak gitu kita hitung dulu deh, hati-hati settingnya. Kita bisa hitung. Ini Pak, bawaannya proyek nanti ada ke trouble, baru kami perhatikan di relay proteksinya. Ternyata sepertinya ada ketidaksesuaian antara di aktual nameplate. Iya, jadi memang jadi artinya jangan terlalu percaya dengan biasanya di set begini ya, jangan ada pakai pedoman seperti itu, kita hitung. Nggak boleh, kalau untuk mengamankan peralatan kita harus hitung. Kita bisa hitung. Gimana caranya ngitung? Mungkin itulah tergantung dari persoalannya apa, nanti kita hitung khusus gitu. Bisa kok kita hitung. Ya, nggak usah khawatir, biar sama-sama. Makasih banyak ini Pak, makasih banyak atas Pak. Iya.
memang harus dihitung. Jadi semuanya harus dihitung dan karakteristik yang akan kita amankan itu harus kita jelas kita ketahui untuk kita setkan ke proteksinya. Proteksi motornya, tentu proteksi motor itu kan ada cerita overload dan short circuit ya. Short circuit itu kalau porosnya berhenti karena kekunci karena ada beban yang mendadak apa gitu, itu seperti hubung singkat. Nah itu terbacanya harus hubung singkat lah gitu. Nanti, nah itu order detik dia tripnya. Sepertinya yang masalah yang penyebabnya kemarin ini hubung singkat karena tiba-tiba motor stuck ini. Hubung singkatnya kenapa tadi? Sepertinya kemarin karena ini kan tadi hubung singkat itu sama dengan kalau misalnya tiba-tiba porosnya motor atau asnya motor tidak berputar. Kemarin itu ada trouble Itu ya? ya seperti itu. Tapi bukan dari sisi bukan karena bearing, tapi ada yang mungkin tidak bisa sampaikan di sini. Jelasnya ya bukan dari sisi bearingnya yang masalah, tapi dari kondisi aktual kami berkesimpulan seperti itu. Tiba-tiba atau asap motor tidak berputar. Iya. Jadi kalau gitu kelihatannya dari cerita ini bahwa itu setting proteksinya itu yang tidak sesuai dengan rating dari motor yang diamankan ya. Seperti ya. Kami juga dari diskusinya ya kami berkesimpulan seperti itu. Itu pun juga kami baru serius diskusinya nanti ada kejadian seperti ini. Akhirnya teman-teman sarannya dari pimpinan tolong dia berapa sih di relay proteksinya. Setelah kami cek ternyata kami ragu dengan settingnya. Ya, jadi kalau begitu mungkin untuk motor-motor yang lain kita periksa hitungannya betul nggak gitu? Itu kan salah satu motor ya. Secara umum kayaknya harus di-setting ulang semua. Setelah kami cek bandingkan beda-beda dengan tipe dengan nameplate yang sama kok beda settingnya. Iya. Jadi, wah itu harus diperiksa itu kalau enggak dari kebakar begini terulang lagi nanti. Iya betul. Makanya ini sementara kami buat kampurun di tempat kerja untuk ambil kesimpulannya dan tindakan yang real selanjutnya supaya tidak terulang lagi. Iya. Kalau kondisi seperti ini kelihatannya ya karena ada pengalaman satu yang meragukan antara rating motor dengan settingnya, kita ragu-ragu dengan kebenarannya. Lebih baik semua motor itu sekarang diperiksa udah betul belum. Kalau yang sudah betul ya sudah sesuai hitungan lah ya. Ya makanya mungkin hasil diskusi ini Pak bisa saya bawa ke forum kami di tempat kerja ini bahwa ada seperti ini dan ini saya kira masukan yang sangat bagus. Mudah-mudahan segera kami bisa dapatkan solusinya Pak. Oh ya. Kalau nggak segera dihitung nanti sebelum selesai menghitung udah kebakar lagi satu lagi nanti. Nah, iya, jangan sampai kelamaan diskusinya. Nanti belum sempat ngitung, kita belum sempat ngitung karena baru nanti dihitung, nanti kita hitung Pak, nanti kita hitung. Nah, belum sempat ngitung kebakar lagi karena jalan motor itu kan jalan terus. Suatu saat ada masalah, belum sempat kehitung, nah jadi kebakar lagi. Salah lagi. Biasanya yang disalahkan orang kecil tuh. Siap, betul Pak. Ya. Oke, makasih banyak Pak Firadi ya. Segera kami. Jadi Marco kemana aja tidur aja selama ini. Jadi motor 2 kebakar. Ya nanti kesimpulannya Bos tidur aja tuh ada informasi kenapa tidak disampaikan kalau ada sarannya kenapa kok tidak disampaikan pimpinan. Aduh, oke Pak Firadi nanti kami segera ini supaya cepat pulang. Nah, cepat, jangan terulang lagi. Dan cepat, kalau perlu dihitung ya. Bagaimana menghitungnya dijabarkan bersama-sama lah sama teman-teman sekitar situ. Sampai kalau enggak ini ya kita coba satu diskusi seperti ini. Nah, kita ambil contoh apa, nanti parameternya kita presentasikan di sini. Oh, udah oke atau belum gitu. Nanti dengan diskusi seperti ini lagi gitu. Silakan. Oke, lanjut yang lain dulu Pak.
Nah, iya. Pak Kamarudin sama Pak Arsyad juga ya, sama Pak Kama juga di Punagaya. Ya. Gimana ya? Halo? Iya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Saiful. Nah, Pak Saiful UP3BB Pak, bau-bau. Tadi kira UP3BB, B-nya apa? Pak Saiful yang dulu 2017 kayaknya. Pak Saiful, monitor. Silakan Bapak Ibu sekalian, yang monitor silakan kita curhat atau obrolan santai silakan. Ini obrolan terlalu berat tadi Pak Kamar. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa kita atur waktu lagi memang kalau misalnya nanti Pak Pri ada waktu luang. Mas Agus Salim, P2B Makassar Pak. Mas Agus, monitor Mas Agus. Jadi monitor Pak Maroni, Pak pribadi. Pak. Silakan Mas Agus. Pak. Monitor Pak. Lagi nyetir Pak. Oh, nyetir. Mas Arga monitor. Mas Arga lagi cuti kayaknya. Monitor Mas Maroni. Oh, silakan kalau mau ada curhat. Ya, sementara dengar-dengar dulu Mas. Apa yang mau didengar? Nggak ada yang didengar ini. Obrolan santai saja. Iya. Siap. Jadi kalau misalnya ada topik pembahasan kan teman-teman lebih terfokus di satu topik. Kalau sekarang kan obrolannya santai lah. Bebas. Jadi kebetulan Ron ini sekarang lagi di rumah Pak Pri. Baru tiba tadi jam 12. Jadi dulu sama Pak Pri itu 2013 ya Pak ya. Pas Roni gabung di BBB B3 2013. Jadi awal mula ketemu sama Pak Pri. Kebetulan Pak Pri ini advice di kantor. Saya dulu kerja di IPP PLTM. Jadi gabung di B3, nah, ketemu sama Pak Pri. Jadi mulai belajar power nih dari Pak Pri dari 2013. Kalau di kampus nggak belajar power. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mau diceritakan silakan. Kebetulan kalau di Makassar sekarang lagi ada direksi Pak. Pak Puguh juga ada acara nikahan anaknya. Pak Puguh Wedotomo. Iya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Pak Junaidi tadi kayaknya saya sempat baca juga memang tadi yang disampaikan sama Pak Ir. Ada chatnya Pak Junaidi Astrol, monitor Pak. Iya, itu tadi pertanyaan tentang LCB Mas Roni. Saya baca Ya, sekilas tadi. Iya tadi juga. Saya sempat gabung di HP, cuma saya beralih ke laptop jadi nggak terbaca lagi chatnya. Silakan Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi. Tidak monitor sebenarnya. Iya. Tapi tidak monitor juga. Tidak monitor juga, percuma nanti kalau dijelasin tidak monitor Pak ini. Izin Pak. Oh silakan Pak Fahri. Izin Pak pribadi. Ya Pak, kita ada mau cerita Pak, kendala kita di beberapa minggu belakangan ini Pak. Jadi kita tuh yang di GIS Pak pribadi, GIS Kabil Pak,
Di GIS itu Pak, kejadian terakhirnya itu ada kendala, dia ngetripin seluruh bay yang ada di GIS itu Pak. Di gangguan awal itu, halo, tes? Ya, Halo? silakan, Hari. Oh iya. Jadi di gangguan awal itu Pak, dia ngetripin keseluruhan bay itu dengan indikasi CB block hidrolik pump Pak. CB block hidrolik pump, terus ada indikasi TCS fault. Nah, itu kejadiannya di awal itu Pak yang bikin blackout gardu kabel Pak. Kompartemennya GIS itu Pak. Jadi ada breaker failure gitu? Nah, kalau bahasanya itu bahasa di relaynya ya Pak ya. Di relaynya itu trip bus A gitu Pak. Apa? Trip bus A. Trip bus A. Oke, Iya, bus A-nya trip ya. Iya Pak. Jadi setelah kita normalin itu Pak, besoknya kan kita mau ngecek lagi tuh Pak. Tadi yang indikasi CB block itu ada di trafo 2 Pak Pri. CB block? Ya, CB block dan TCS fault. Oh, berarti breaker failure ya? Iya sepertinya Pak, tapi di trafo 2 itu kita hanya di sisi 150 PMT-nya yang close Pak Pri. Padahal gangguannya di? Itu gangguannya nggak ada trigger selain trigger indikasi kayak CB fault sama TCS Pak. Nggak ada elemen proteksi lah gitu Pak yang bekerja Pak. Jadi sebetulnya ada order trip dari relay kepada breaker itu ya. Tapi kemudian ada trip circuit supervision-nya itu bekerja sehingga rangkaian tripnya itu putus ya. Ada order trip kepada dia, kepada breaker itu, tapi ada masalah di TCS. TCS kan trip circuit supervision. Ya Pak. Nah, jadi karena dia nggak trip, order tripnya itu berlanjut kepada mentripkan seluruh breaker yang tersambung ke bus itu. Ke bus di mana, apa tadi? Di breaker mana yang TCS-nya bermasalah tadi? Di by trafo 2 Pak. By trafo 2 masuk ke bus A. Iya Pak, di bus A Pak. Wah, jadi DS-nya masuk ke bus A ya, DS-nya masuk ke bus A. Kemudian ada order trip kepada trafo tadi, nggak tahu dari relay main protection itu kelihatannya. Dari main protection ada order trip ke sana, tapi ada TCS yang sudah memberikan alarm di situ, ada indikasi TCS-nya, trip circuit-nya open itu, sehingga breaker yang diarahkan oleh relay tadi untuk trip tidak bisa trip karena dia ada indikasi juga TCS-nya. Akhirnya semua breaker yang terhubung ke bus yang tersambung trafo 2 tadi itu dibuka semua. Jadi awalnya ada order trip kepada breaker itu. Breaker. Ya, entah Pak. gangguannya ada di sisi 20, entah gangguannya ada di sisi 150 kV-nya atau di bus barnya di daerah breaker situ yang mendapat arus gangguan, yang dilewati arus gangguan, tapi dia tidak trip, akhirnya dia tripkan semua breaker yang tersambung ke bus A. Kira-kira seperti itu, Pak Ari, ininya. Masalahnya. Iya Pak, kalau dari gangguan awal itu kami Pak mitigasinya memang udah ke sana Pak. Tapi di hari berikutnya itu Pak, itu kan di hari berikutnya si trafo 2 ini tadi tidak di energize Pak. Jadi PMT 150-nya DS busnya itu dalam kondisi terbuka Pak.
Nah, besoknya terulang kembali, Pak. Jadi bikin apa? Ada perintah untuk ngetripin seluruh bay yang ada di GIS itu, Pak. GIS kabel itu. Nah, setelah kita minta padamin gardu itu, Pak, kita kan coba-coba tuh, Pak. Kita coba-coba, Pak Pri. Ini sinyal trip bus A ini datangnya dari mana gitu? Apakah dari density switch di setiap kompartemen GIS-nya atau gimana gitu, Pak? Ternyata saat kita coba kerjain kontak density switch di setiap kompartemen di bay trafo 2 tersebut atau di kompartemen busbar yang di kopler, Pak, di ujung, Pak, itu tidak ada yang ngasih perintah untuk ngetripin keseluruhan bay itu, Pak. Ketahuannya di saat bay trafo 2 itu masih ada CB block, Pak pribadi. Jadi kan kita hidupin semua nih, Pak. PMT terkonfigurasi di bus 1, Pak. Dengan trigger density switch SF6-nya yang tidak ada yang aktif ini, Pak. Masih normal semua, Pak. Tidak ada alarm atau tidak ada stack 1 ataupun stack 2. Ketika kita coba masukin DS bus 1 yang di trafo 2 itu, Pak, disitulah, Pak, indikasinya sama dan itu trip semua di semua bay-nya, Pak. Ngorder trip semua di semua bay-nya. Hanya karena kita masukin DS bus 1-nya gitu, Pak. Itu apa emang seperti itu skemanya untuk kompartemen GIS atau emang ada kesalahan desain itu, Pak, dari manufakturnya, Pak? Kalau dari DS yang sisi lain yang di on-kan, itu sampai bisa membuat seperti itu ada rangkaian kontrol yang nyasar itu kelihatannya. Mungkin desainnya tidak seperti itu, tapi pada waktu sambungan di lapangan mungkin ada yang nyasar seperti yang pernah kita lakukan dulu di sekitar Batam. Waktu di Batam dulu juga kan gitu. Sempat ke Panaran juga, ke GI Panaran itu, terus ada di beberapa di Tanjung Sengkuang ya. Itu juga ada beberapa karena dulu waktu pertama kali terjadi BO besar itu di tahun berapa ya, lupa saya. Udah lama itu. Sampai akhirnya pinjam karena nggak bisa dianalisa karena datanya itu berantakan gitu. Ada order trip tapi broker nggak buka gitu. Nah, akhirnya recommissioning. Jadi berapa G itu kita recommissioning, kita temukan ternyata ada kawat, ya mungkin desainnya sudah betul di sana, tapi ternyata sambungan di lapangannya itu ada kabel yang belum ada kabelnya, dari koneksi kabelnya belum ada. Tegangan baterai sudah sampai di sini, tapi waktu dikasih order trip nggak sampai ke breaker. Itu banyak yang terjadi seperti itu di lapangan pada waktu dulu. Jadi kita pinjam alat itu malah dari Medan, pinjam alat uji semua dari, kebetulan alat uji kan nggak bisa jalan sendiri ya, karena punyanya Medan. Waktu itu apa namanya dulu, belum P3PS dulu namanya, masih UPT kah? UPT itu udah di bawah P3PS ya. Pokoknya transmisi ya, unit transmisinya di Medan itu minjamkan alat itu nggak bisa jalan sendiri, harus sama petugas. Jadi ada 2 petugas yang ikut, ternyata sekalian bantuin nyari masalahnya yang di Batam. Banyak ketemu, ada kalanya kabel sudah sampai ke Marsiling Kios, sudah sampai menuju sana, tapi tidak connect ke arah CB tripnya gitu. Jadi kejadian-kejadian seperti itu mungkin sepertinya kalau sudah seperti ini, kalau yang dicurigai Fahri tadi, kok
kita kerjakan seperti ini kok kejadiannya kok malah membuat dia salah kerja, ya terpaksa harus recommissioning. Terpaksa itu seperti yang kita lakukan di Batam dulu. Padahal wah ini kan sudah SLO katanya. Ya tahu sendirilah kalau namanya SLO itu kan hanya datanya kan oke gitu, bukan dicek ya. Berdasarkan oke di atas kertas, oke SLO keluar. Nah, ternyata lapangannya nggak sama. Itu yang terjadi pada waktu yang kita temukan di Batam zaman saya belum ketemu Pak Hari dulu, masih sama udah Doni, masih sama Doni itu dulu. Iya Pak. Kalau nggak salah Pak Hari belum ketemu saya sama waktu ada dari Medan itu bantuin situ. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang commissioningnya dikatakan oke, layak operasi segala macam, ternyata tidak cocok dengan kondisi real di lapangan. Berarti Jadi seharusnya kalau gitu mungkin ya Pak. Ya. Berarti Gimana, skemanya bukan Fahri, seperti itu yang benar Pak ya? Tidak dong. Mestinya kan mungkin kalau dibuka gambarnya betul. Seperti yang terjadi, yang ada di lapangan waktu kita recommissioning berapa GI di Batam itu cukup lama saya di Batam sama kawan di Medan, dari Medan tuh. Nah, jadi berapa hampir 2 minggu itu kalau nggak salah di recommissioning jadinya sampai jam 3 pagi kita di GI masih belum ini. GI apa di terakhir tuh di Panaran, di GI PLN di Panaran itu sampai jam 3 pagi kita cari salahnya. Terus ini Pak Pri, info tambahannya kan setelah kita lakukan skema yang tadi itu, kita kan kaget juga tuh ada skema kayak gitu, cuma masukin DS langsung ngetripin keseluruhan bay. Jadi kita setelah yang CB block tadi Pak, yang hidrolik pump file itu tadi Pak, udah kita beresin indikasinya ya Pak ya. Jadi saat posisi gardu itu bebas tegangan, kita cobain lah skema lain Pak. Kita cobain di byline 1 masuk di bus 1, byline 2 masuk bus 2, trafo 1 masuk di bus 1, trafo 2 masuk di bus 2. Terus coupler kita hidupin Pak. Saat coupler kita hidupin, kita coba kerjain kontak density switch yang di kompartemen busbar Pak, di stack 1 Pak, di stack 1 itu cuma muncul alarm. Terus kalau kita lanjutin untuk ngerjain stack 2 SF6-nya, itu CB couplernya trip kan Pak, trip. Jadi setelah kompartemen setelah kita ngerjain density switch di kompartemen busbar tadi, di stack 2 CB couplernya itu trip, itu di byline masih aman Pak, tidak ada perintah untuk open Pak. Tetapi karena SF6 tadi itu udah kita reset alarmnya ini Pak, tetapi master tripnya belum kita reset ini Pak, yang di coupler tadi, coupler 150. Nah kita masukin coupler 150 itu seharusnya normalnya pumping ya Pak ya, kalau di konvensional tuh ada master trip yang belum kita reset gitu kan Pak. Tapi kejadiannya waktu kita tes itu bukan pumping Pak. Dia pumping, tapi setelah pumping itu dia ngerjain keseluruhan bay untuk terbuka Pak. Iya. Jadi masuk trip lagi gitu ya. Harusnya masuk kan trip gitu. Tapi semua bay juga ikut trip Pak gitu Pak. Ya itu yang kelirunya itu ada logik yang di situ yang harus kita periksa. Nggak bisa, artinya logik yang sebenarnya itu kita tekuni dulu di atas kertas atau
sudah oke atau tidak. Nah, nanti realitanya itu berbeda dari yang logika yang kita pahami. Nah, itu yang titik itulah yang menjadi satu kesalahan yang harus kita koreksi. Iya Pak, kemarin untuk tindak lanjutnya kita sempat minta tolong bantuan teman-teman yang dari Palembang Pak. Teman-teman Palembang juga kaget, oh ternyata begini kata dia. Dimasukin DS langsung trip. Jangan-jangan kami karena belum kena aja seperti itu gangguannya kata mereka. Tapi rekomendasinya tetap ini Pak, bertanya ke pabrikan dulu Pak kemarin hasilnya. Nah, itulah. Jadi pada kondisi seperti inilah ya. Pada kondisi seperti inilah logika operasi di dalam satu gardu induk atau di AS itu harus kita pahami bersama. Jadi supaya ketergantungan terhadap pabrikannya begini-begini itu ya mungkin kita bisa bilang bahwa pabrikan bisa saja keliru dalam mendesainnya itu gitu ya. Nah, logika yang berbahaya seperti ini jangan sampai terjadi. Kita mestinya seperti apa? Ya, kita harus tekuni bersama secara teknis bersama-sama. Kalau ini datangnya dari ada satu instalasi yang keliru, ya kita bisa tolak. Ya, artinya disitulah sebetulnya jangan apa kata yang jual, apa kata vendor, kita harus bisa membantah kata vendor yang salah. Karena operasinya kan risikonya kan di kita. Betul, Pak. Risikonya di kita berat dan urusannya masalahnya ya kalau yang manajemen itu nyalahkan pabrikan vendornya sih kita aman. Tapi yang disalahkan kan yang paling gampang nyalahkan kan ya iyalah yang kambing hitam itu. Nah, kita jangan mau jadi kambing yang hitam itu, tentu kita harus kuasai dulu lah teknisnya. Ya, secara teknis itu kita kuasai betul, sehingga ini keliru atau segala macam, kita bisa bantah kepada si vendor. Ini kenapa begini? Tolong jelasin, resikonya kalau begini, kamu gimana? Nanti jangan diterima dulu kalau gitu. Makanya sekarang kan masalahnya karena itu yang ngerjakan itu proyek dikejar target. Nah, jadi dia ya harus bisa serah terima. Kalau sudah serah terima, dia dapat prestasi. Masalahnya jadi pindah. Masalahnya ada di orang operasi. Nah, orang operasi itulah jadi kambing tadi itu hitam-hitam tuh, legam. Hitam legam itu kan. Nah, makin legam makin enak, nyalakannya kan gelap gitu kan. Nah, jadi kita jangan harus kita kuasai. Kalau kira-kira tesnya jangan sampai segala macam kemungkinan itu sebelum serah terima itu harus yakin di tesnya itu bukan hanya tes function, betul-betul udah satu persatu. Sebetulnya beda dengan kondisi zaman dulu. Zaman dulu juga kalau kita mau terima itu betul-betul secara individu satu persatu dari peralatan itu kita uji, sudah satu individu itu sudah oke, di dalam rangkaian itu diuji lagi kalau dalam rangkaian betul nggak logikanya untuk dalam operasi aman nggak, udah gitu masuk lagi ke dalam sistem. Di dalam sistemnya nanti kalau dia nggak cocok, ya mungkin kita harus koreksi sebelum itu dioperasikan. Nah, yang bisa mengatakan itu siapa? Ya orang operasi. Orang operasi. Nah, orang operasi itu harus betul-betul paham. Nah, pahamnya seperti apa? Logika dia. Jangan saya terima seperti tadi bilang. Memang desainnya dari pabrikannya begitu, Pak. Terus kita terima begitu saja, nggak bisa begitu. Nah, logikanya nanti pada waktu operasi ada masalah, yang salah orang operasi, Pak. Yang dihukum yang sanksinya apa kalau sekarang? Saya nggak tahu. Di PLN itu kalau ada bikin salah, sanksinya apa?
Padahal orang yang berbuat itu udah dapat prestasi. Yang ngerjakan awal itu udah dapat prestasi dia. Nah, nanti dia bisa teriak-teriak, wah saya pengalaman bikin ini gitu kan. Padahal pengalamannya bikin orang lain susah. Nah, kondisi seperti ini juga terjadi pada, nah, ini cerita ke tempat lain ya. Bisa ya, mari kita cerita dulu Ya Pak, untuk siap Pak. contoh saja. Nah, ada bagian di perkereta apian di Jakarta ini. Nah, orang pasang, ya orang proyeknya pasang. Setelah operasi meledak kabel distribusi 20 kV-nya itu meledak. Nah, padahal itu kereta api itu kan pakai DC. Jadi sumber AC dari 20 kV tadi diturunkan ke 1.500, di-DC-kan. 1.100 karena di-DC-kan, jadi operasinya sekitar 1.700, tapi nominalnya bisa diatur oleh DC tadi, oleh inverternya itu, nominal operasinya di 1.500. Nah, tahu sendiri kalau sudah main pengaturan seperti itu, pakai konverter seperti itu, ujung-ujungnya apa? Ada harmonik tuh. Nah, dia pasang kabel seolah-olah dengan kabel 50 Hz normal. Dan dengan kabel yang harmoniknya jarang terjadi gitu ya. Itu mungkin aman-aman, mungkin sebetulnya desain kabel itu 20 tahun, mungkin untuk operasi ininya ya dijamin 15 tahun. Ini baru setahun lebih gitu jalan udah meledak. Ternyata harmonik itu berpengaruh. Nah, akhirnya kita sarankan harus dipahami bahwa yang mereka pasang itu, terutama yang masalah di kabelnya ini adalah malah sambungan. Kualitas sambungan itu tidak tahan terhadap gelombang-gelombang harmoniknya. Ternyata harmoniknya bisa tinggi-tinggi sekali. Bil 20 kV itu sekitar 125 kV. Tapi ini karena harmonik tadi itu harmoniknya pada waktu transient yang switching, karena switching off, switching off on gitu ya, itu ada sampai di atas 200 lebih. Nah, itu berulang sekali karena mungkin kalau dipasang arrestor, nah mungkin di situ kan. Jadi beberapa kali ada kejadian seperti itu, meledak kabel tuh. Nah, akhirnya disarankan harus pasang snubber. Kemudian kita sarankan supaya yang harus dapat training untuk pengetahuan mengenai menyambung kabel yang di daerah banyak harmoniknya, itu di mana bukan orang proyek yang kita sarankan untuk berangkat, justru kita sarankan kepada orang operasi, maintenance operasi. Operation maintenance itu yang suruh berangkat ke sana. Nanti kalau yang berangkat orang proyek, begitu lagi. Nanti orang operasinya tetap nggak ngerti dong. Nanti main terima-terima saja, setelah operasi, masalahnya disalahkan dia, orang operasinya itu. Nah, mungkin pada kondisi ini juga kawan kita yang yang punya instalasi kabel ini, ya kabel Betul ya? Pak. Iya Pak, betul Pak. Mari. Nah, pokoknya ya orang di Balo itulah semua yang bertanggung jawab kan. Jadinya kawan-kawan di Balo itu yang bertanggung jawab tuh. Nah, itu kondisi desain yang seperti yang tidak sesuai, yang bikin masalah seperti ini, ya mestinya seperti apa. Kalau itu waktu commissioning itu harus dianukan sekali sebelum diserah terimakan. Nah, untuk paham seperti itu mungkin ada studi banding atau mungkin harus di training atau segala macam. Yang di training bukan orang proyek. Kalau menurut saran saya, yang di training justru orang-orang yang kawan-kawan kita yang bertanggung jawab di operasi. Nah, ini saran seperti ini yang saya harapkan.
Bukan saran saya ini seperti ini, bukan kepada orang yang membangun, tapi orang yang akan menerima. Kalau lihat ceritanya Pak Ari tadi, kayaknya udah keliru itu. Iya Pak, Keliru, Mas. kalau kayak tadi itu kan orang operasi masukin dari control center itu langsung hilang, kaget juga orang itu mungkin Pak. Nah iyalah. Nah itu kan apalagi sudah pakai secara elektris gitu, remote kan? Iya Pak. Remote itu ada sinyal 1 bit pulsa untuk dia close, open atau close yang menurut logika dia tidak bermasalah ternyata bikin masalah. Nah berarti logik yang rangkaian yang ada di situ ya banyak keliru. Nah yang mau nyalahkan siapa sekarang pada kondisi itu perbaiki dulu. Ya, jangan pula nanti tanya dulu ke pabrikan, nanti pabrikan jawabnya sebulan kemudian itu. Nah langsung saja itu. Jadi kalau misalkan logik-logiknya itu sekarang pakai wiring apa sudah di dalam program? Apa itu Pak? Di AS ini? Kayaknya dia kontak-kontaknya itu di collect sama Relay Bus Pro kayaknya Pak. Kontak-kontak density-nya atau status-status DS-nya itu Pak. Oh ya, yang kondisi seperti itu memang kalau Bus Pro itu semua breaker yang berhubungan dengan bus itu akan diterapkan sama dia. Jadi kalau ada breaker failure yang menuju ke situ, ya. Lalu dia numpang, nggak mungkin pula dari breaker failure itu narik kabel lagi ke masing-masing breaker kan? Dia numpang di tripping circuitnya bus Pro. Karena bus proteksi tadi sudah ada kontrol sesuai DS bus mana yang masuk kan? Iya Pak. Jadi kalau misalkan ada breaker failure di salah satu feeder yang tersambung ke bus itu, sudah dia numpang order tripnya itu ditumpangkan ke bus Pro, bus protection. Nah, kondisi yang seperti ini, adanya bus Pro ada untung ada ruginya ya. Kalau memang gangguannya di bus bar, memang segera sesaat itu semua breaker yang tersambung ke bus bar itu langsung habis. Nah, kalau memang itu di dalam sistem, dari GIS atau GI itu ada bus Pro, dan kemudian ada satu masalah di bus bar itu, maka itu semua pembangkit yang lewat situ, lewat bus itu, ya segera dibuka di situ. Jadi yang mengisolir pembangkit itu ke dalam sistem itu ya bus Pro tadi. Oke Kak Fahri? Ya Pak. Makasih Pak. Jadi kalau pakai bus Pro ada untung ruginya. Tapi kalau ada bus Pro yang seperti kejadian kalau misalkan ada kesalahan bukan gangguan yang wajar yang sering terjadi di situ, kemudian terjadi di situ, sekarang ada bus Pro, maka semua transmisi yang menghubungkan pembangkit-pembangkit di dalam sistem itu lepas di situ semua. Kalau dia lepas di situ semua, makin cepat blackout-nya. Iya Pak. Ya, misalkan contoh saja kalau kayak di mana tuh? Pembangkit sekarang yang ada di Batam itu kan Panaran, Tanjung Kasam, Tanjung Uncang. Ya Pak. Mana lagi? Yang gede-gede itu Pak. Panaran, Tanjung Uncang, Tanjung Kasam. Nah, itu kita kira-kira junction GI mana yang menjadi junction yang terhubung dengan Panaran, yang terhubung dengan Tanjung Kasam, yang terhubung dengan Tanjung Uncang. Kira-kira GI mana? Muka kuning kah? Muka kuning Pak ya. Nah, kalau muka kuning pasang bus Pro, ada kekeliruan sedikit saja seperti yang terjadi di Kabil, gitu.
maka pembangkit dari Panaran tidak masuk ke sistem karena terlepas di Muka Kuning. Dari Tanjung Uncang juga terbuka di di Muka Kuning. Satu lagi di tadi mana? Tanjung Kasam, Pak. Tanjung Kasam. Nah, juga terlepas juga di Muka Kuning. Ya, jadi sesaat ada gangguan itu, sesaat itu blackout habis, Batam. Nah, itu kerugiannya kalau seandainya kalau misalnya ada kejadian gangguan yang terpaksa bus pro-nya kerja. Habis itu semua pembangkit. Lepas dari sistem. Mungkin cepat blackout-nya. Nah, tinggal bikin, kalau sudah memang kejadiannya seperti itu, harus siap dengan sistem island. Panaran nanti mensuplai daerah mana saja, Tanjung Uncang mensuplai daerah mana saja, Tanjung Kasam mensuplai daerah mana saja. Itu harus segera terbentuk pulau sehingga tidak blackout. Nah, baru nanti kalau sudah terlepas semua pembangkit itu di Muka Kuning, di Muka Kuning harus punya siap dengan sinkro cek, sinkro relay, sinkro scope untuk memparalel sistem yang terjadi beberapa pulau tadi. Jangan pula sinkronnya di pembangkit. Nanti kan kalau di pembangkit lepas dulu ya. Yang tadinya survive jadi pulau terpaksa padam dulu. Harus bisa sinkron di tempat yang terjadi seperti itu. Memang ngeri kalau mau menakutkan ya Varia. Ya, Pak. Aneh, Pak. Nah, pada kondisi yang seperti itu, kapan kemungkinan terjadi? Nah, kemungkinan gangguan di bus bar itu berapa sering? Banyak orang main layangan seperti yang terjadi di Pontianak itu sengaja. Di Pontianak itu tradisinya di Kalimantan Barat ya, itu tradisinya senang dengan meriam karbit. Jadi kalau ada apalagi puasa gitu kan, nah kalau mau buka puasa itu diledakkanlah satu meriam karbit yang besar sekali, satu kota kedengaran itu ya. Nah, tapi yang dekat-dekat rumah di sekitar situ kaca-kaca rumah itu pecah. Jadi banyak komplain dari sekitar rumah-rumah di sekitar situ karena main meriam itu kan, jadi dilarang tidak boleh menghidupkan meriam lagi. Jadi, tapi karena orang itu sudah senang sekali dengan adanya ledakan yang menggelegar gitu, gantinya apa? Di kawat listrik. Kawat listrik itu main layang-layangan, tapi pakai kawat. Ada kawatnya itu didekatkan ke kawat transmisi. Nah, meledak kan? Ledakannya itu seperti bom juga. Seperti ledakan meriam juga itu ledakannya, bom gitu ya. Tapi di udara, jadi suaranya kemana-mana gitu kan. Jangankan itu, saya pernah di depan kebetulan saja fuse cut out ya, fuse cut out itu putus karena di jaringan sisi hilirnya itu kelihatan memang ada pohon-pohon yang sudah menutupi jaringan. Pada satu saat itu short ya, fuse cut out-nya putus itu meledak. Nah, ledakannya itu persis bom. Persis sekali bom. Bom gitu ya, besar suaranya. Dan tetap aja dari sisi hulunya tetap trip. Kalau udah pakai fuse cut out itu fuse cut out-nya putus, tapi di pangkalnya, di pangkal feedernya juga trip gitu. Karena fuse cut out itu sebetulnya nggak bisa dipercaya untuk bisa mengklirkan gangguan. Sisi hilir itu terisolir benar enggak, karena
material fuse-nya itu hanya sekitar 3 cm. Yang lainnya itu baja. Jadi pada waktu dia putus, yang 3 cm yang putus kan, Iya, bajanya Pak. tidak. Nah, api arcnya itu ngikut sampai waktu fuse kata itu terbuka, waktu dia putus kan terbuka itu, ada lengannya kan terbuka dia. Nah, apinya ikut itu. Api arcnya ikut sampai terbuka penuh masih ada arc, sehingga di sisi hulunya masih merasakan arus gangguan. Sehingga di hulunya juga trip, fuse kata putus, tapi di sisi hulunya trip. Tapi kalau pakai fuse yang apa namanya tuh? Kalau fuse yang pakai isinya pasir itu apa? Yang panjang itu kalau 20 kV itu kan ada pakai fuse yang NH fuse Kak. Yang pakai dalamnya ada pasirnya itu. Berhasil, kalau itu berhasil. Dia putus kan sepanjang itu material fuse. Jadi pada waktu dia putus itu pasirnya itu meredam api arcnya sehingga ke sisi hulunya sudah putus arus gangguannya karena pasirnya itu yang meredam arcnya. Tapi ke fuse cut out itu bolong di udara, itu sama saja membuka DS. Dalam keadaan ada gangguan, kita DS kita buka gitu, breakernya itu DS gitu. Itu lengan DS itu bisa putus. Di sisi hulunya tetap merasakan gangguan. Jadi FCO itu nggak terlalu manfaat menurut saya kalau untuk produksi itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Mungkin ya Pak Ari itu recommissioning saja di kabel itu untuk meyakinkan. Kalau hanya diomong di sini kita lihat ininya. Logiknya nggak jelas apanya, nggak. Iya, Pak. Kemarin itu kami pemeliharaan aja sih, Pak. Kalau komisioning mungkin bareng tim proteksi, Pak. Sekarang kan saya udah di gardu induk, Pak. Pemeliharaan gardu induk. Kemarin kita pemeliharaan di sisi gardu induknya aja, Pak. Teman-teman proteksi belum bisa gabung kemarin kan. Nah, itu kalau seperti itu kan kontrol dan mesti masuk di gardu induk juga itu. Iya Pak, tapi kita cuma ngecek kontak density masing-masing. Udah kita lakukan sih Pak. Nah itulah pecah-pecah jadi. Iya Pak. Ya, jadi itu yang bikin apa namanya? Pecah-pecah padahal itu masih tersambung itu urusan operasi, kontrol operasi itu kan kontrolnya di kabel itu kan kontrolnya kan yang masalah itu mungkin kok kan seperti itu jadi. Nah kontrolnya lepas dari dunia proteksi, lepas dari apa namanya operasi gitu ya, ya maintenance itu. Padahal itu ada kekeliruan kontrol itu ya termasuk semuanya teman-teman dulu kan jadi satu itu ya proteksinya gimana, terus kontrolnya gimana, terus pemeliharaannya gimana, itu satu. Kalau terpisah-pisah itu yang jadi nanti yang dikerjakan orang lain. Nah itu bibit untuk salah menyalahkan. Bibit untuk salah menyalahkan sehingga disitulah divide et imperanya. Masing-masing kan punya kinerja sendiri-sendiri toh. Iya, Pak. Kinerja itu yang jadi apa trigger untuk terjadinya divide et impera, pecah. Kita sama kawan kita pecah. Jadi gampang pecah-pecah belahin apa di Indonesia ini pecah belah gampang. Oke, kinerja aja selesai dapat udah. Ya ujung-ujungnya ya UUD tuh, ujung-ujungnya UUD. Itu Pak Ari ya. Mungkin ya, dijabarkan aja lagi deh itu mungkin. Iya Pak. Menurut saya itu harus di recommissioning tuh.
Iya Pak. Udah nggak percaya lagi saya kalau dengar cerita Fahri kayak gitu dengan kontrol yang kayak gitu. Harus betul-betul diperiksa, jangan sampai bikin masalah di kita yang mengoperasikan. Oke, Fahri. Ada lagi Fahri, yang lain, mungkin yang lain. Ini sampai jam berapa jadinya? Asar jam berapa? Asar jam 3:30. 3:20. Kita sampai asar, ya. Sampai di sana belum asar ya, Pak? Ya. Kalau yang di Jeneponto itu Marco udah asar sana. Pak, tadi Sholat. tadi ada pertanyaannya Pak ini Pak Pak Junaidi. Nah, terkait LCB Apa itu sama pertanyaannya? LCBO. Ya ini Ya, di coba silakan chatnya. apa tuh? Saya mau menanyakan cara pemasangan LCB dan LCBO dengan baik. Nah, sering ditemukan pemasangan LCB sering gagal. Mohon pencerahannya Pak. LCB. Ya. Aplikasi itu di daerah ya? Ya, LCB itu. Di tegangan rendah ya? Sama RCBO. RCBO ini apa? RCBO. Kayaknya dia gabungan kayaknya. Yang ada itu Pak, yang MCB yang sebelahnya ada. Ya. Jadi kalau ada itu artinya ada kebocoran peralatan. Itu mungkin matikan itu. Kalau ada kebocoran peralatan rumah tangga, supaya kalau kebocoran dari fasa ke bodinya, sedangkan bodinya itu terhubung ke ground dengan kondisi tahanan ke tanahnya tuh jelek, nggak terlalu bagus, sehingga bodi dari peralatan tadi itu kalau dipegang orang itu akan membuat orang itu akan strum, berbahaya karena tahanan ke tanahnya biasa kalau diletakkan situ kan masih ada numpuk di atas ubin atau segala macam itu dengan tahanan yang cukup tinggi, sehingga kalau ada misalkan kulkas, kalau seandainya ada motor kulkas itu ada sebagian gulungnya, satu titik di belitan itu ada shot ke bodinya, ke intinya, itu bodinya ikut naik tegangannya, kalau kita sentuh itu akan terbakar. Nah itu ada arus yang mengalir ke sana, dan itu terasakan di pangkal di mana LCB tadi dipasang, earth leakage circuit breaker. Jadi kalau ada earth leakage itu sebetulnya supaya orang yang ada di dalam rumah tadi tidak berbahaya kesetrum, apalagi kalau tekanannya tegangannya itu bocoran tadi masih tinggi sekali, mendekati 200 volt. Itu orang itu tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, tahanan badan manusia itu tergantung dia kemarin itu jadi Popeye apa tidak, dia makan bayam apa tidak gitu ya. Nah, zat besinya itu di dalam badan, airnya di dalam badan itu hari ini dengan besok beda. Pada kondisi tertentu kalau ada bocoran bodi kulkas contohnya, kulkas itu sampai tegangannya sampai 200 volt, dipegang orang mengambil sesuatu yang ada di dalam kulkas, pegang handle-nya itu bisa strum, bahkan dia mungkin bisa mati. Nah, sebelum orang itu megang handle tadi, nah earth leakage ini sudah mendeteksi bahwa di instalasi itu ada yang bocor, jadi dari pangkalnya itu sudah dilepaskan. Kalau dia ada percabangan, misalkan ada di dalam satu rumah itu ada berapa grup, ada grup ke tengah, ada grup ke depan, ke tengah, dan ada ke belakang. Misalkan ada tiga
percabangan ini distribusi yang di dalam rumahnya sendiri. Itu kalau bisa di masing-masing arah itu dipasang itu earth leakage circuit breaker tadi. Jadi yang sebelah mana? Kalau di pangkal kita sering tidak tahu ke arah belakang atau ke arah tengah atau ke arah depan yang bocor ke bodinya tadi. Ya arusnya kecil sekali sebetulnya karena tergantung dari bocoran tadi. Nah ada arus mengalir ya itu ngambil bocoran earth leakage maksudnya bocoran ke tanah yang kecil itulah yang mendeteksi sehingga CB ke arah yang bagian yang bermasalah, jalur yang bermasalah itu yang ditripkan. Earth leakage circuit breaker ya. Kira-kira pemasangannya seperti itu. Jadi pemasangannya dia hanya mendeteksi ada arus yang bocor nggak ke tanah. Kalau ada bocoran ke tanah, dia langsung bisa baca, langsung diputuskan supaya kalau ada 3 grup lebih untung karena apa? Masih ada 2 grup yang masih aman. Yang 1 grupnya tadi itu yang diputuskan. Nah itu diperiksa dulu, dibebaskan dulu gangguannya, dicari memang, dipisahkan betul-betul untuk bisa nanti dimasukkan kembali setelah titik gangguannya ketemu. Nah kalau memang adanya di dalam peralatan, nah peralatan tadi ya terpaksa supaya tidak membahayakan manusia yang lain-lain, keluarga kita di rumah, yaitu yang harus diperbaiki. Nah, kalau bocornya itu ada di jalurnya sendiri, di jalur yang menuju ke peralatan, mungkin di peralatan tidak bocor, tapi kabelnya bisa. Apalagi kabel yang zaman sekarang ini kan kabel NYM ya, yang isi 2 atau 3 gitu ya. Itu kabel masih baru, isolasi masih bagus. Kalau sudah sekian lama, itu konduktornya saja ada kalanya sampai kaku ya, karena dia dialiri arus, ya panas. Isolasinya pun ikut kering. Isolasi ikut kering, kalau dia panasnya berlebihan, kalau misalnya kawatnya kecil, terus kemudian arusnya mengalir di situ besar, karena pemakaian setiap hari tambah sambung paralel di salah satu percabangan tadi, itu konduktor yang dipakai itu akan kepanasan menyebabkan isolasinya akan kering dan bahkan satu saat jadi karbon. Nah, padahal dia pasa dan netralnya itu di dalam satu kabel. Nah, kalau isolasinya gosong, tentu itu sudah jadi karbon. Nah, itu sudah mungkin sudah jadi apalagi terus nempel kemana gitu. Apalagi yang di sekarang itu pakai baja ringan, nah, nempel pula dia di situ kering kan, nempel lah, bocor lah dia ke baja ringan tuh. Jadi ada kalanya orang memperbaiki sesuatu yang di atasnya rangkanya itu pakai baja ringan, dia begitu naik langsung strong. Nah, pada kondisi yang seperti ini kita harus pasang LCB ini. Itu idenya, itu ide pemasangan ELCB. Kalau yang ditanyakan cara pasangnya, kalau cara pasangnya ya itu masing-masing cara untuk mendeteksi earth leakage tadi kan punya cara sendiri-sendiri, pakai trafo arus yang sensitif sekali. Nah itu nanti kalau dia pick up ada bocor dari salah satu sirkuit ada bocor ke tanah, dia akan baca arusnya itu, sehingga itu yang langsung ditripkan. Cara sambungnya langsung dipasang seri saja gitu kan. Dari input, outputnya terus langsung disambungkan ke sirkuit. Sayang kita nggak punya gambar untuk ininya ya, untuk ada presentasinya bagaimana bikin sambungannya ya. Karena itu kan hanya ngobrol aja nih. Mungkin kalau mau detail pemasangannya seperti apa, ya mungkin kita harus pakai gambar segala macam ya. Mungkin satu saat nanti kita ada ketemu bikin ininya.
Tapi idenya pasang ELCB itu adalah sebetulnya untuk mengamankan manusia dari kebocoran. Arus bocor tadi, bocornya kecil, tapi menyebabkan bodi dari peralatan itu naik. Bodi itu bisa bodi apa? Bisa peralatan seperti peralatan rumah tangga, atau kalau dia rangkanya sekarang tadi saya ceritakan dengan rangka baja ringan, orang mau memperbaiki sesuatu di atas malah dia jadi korban. Jadi kalau sudah pakai baja ringan itu begitu naik buka ceiling dari rumah kita ini, begitu ada baja ringan langsung pakai test pen saja dulu. Kalau ada nyala jangan naik. Pengamanan terhadap fisik secara visual itu harus ada test pen ya. Harus ada tes pen untuk memeriksa, jangan sampai yang mau kerja malah bahaya. Nah, bagaimana caranya? Ya itu seperti itu. Untuk memeriksa bagian yang rusak. Tapi earth leakage sendiri itu mendeteksi di satu sirkuit rangkaian itu ada bocor ke tanah. Bocor ke tanahnya bisa lewat apa? Nah, kalau rangka baja ringan tadi, biar bagaimanapun walaupun itu ada di atas, tapi kan ada bagian yang nempel ke tembok. Nah, tembok itu punya tahanan tinggi. Nah, kalau ada yang satu tersentuh ke sana lewat tahanan tinggi, nah arusnya kecil. Nah, arus yang kecil tadi terdeteksi oleh ELCB itu. Kira-kira sementara mungkin nggak terlalu puas ya jawaban ini karena kita nggak pakai gambar-gambar. Tapi kira-kira informasi saja bahwa itu bisa maksudnya seperti itu. Kalau cara sambungnya mungkin kita perlu pakai gambar lah kelihatannya supaya jelas ya. Ya. Nanti lain kali lah kalau ada waktu lagi ya. Kira-kira gitu. Pak Junaidi. Pak Junaidi Asrul. Asrul ya Pak. Ya. Pak Junaidi Asrul. Baik Pak. Pak Junaidi. Ya, gimana Pak? Menua Pak, tadi sedang di lapangan Pak. Ada Bu. Oh sorry, oke. Ya. Ya, ini dari di Padang ya Pak. Pak. Iya Pak. Oke, ya. Baik Pak, penjelasan Pak pribadi Ya. cukup jelas juga Pak yang kita pahami. Memang ada beberapa kendala Pak kalau kita di lapangan itu tentang pemakaian LCD di instalasi gedung, agak ribet juga kita mencari kesalahannya karena mulai dari titik sambungan, setelah itu nanti nilai grounding yang kita gunakan, nah itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin, tetapi mencari titik-titik yang kecil ini yang agak kewalahan nih Pak pribadi. Iya, karena percabang, apalagi di gedung yang tinggi itu percabangannya mulai di mana gitu ya? Betul Pak. Apakah per lantai? Nanti di lantai juga ada percabangan lagi, gitu kan? Nah, apakah pengelupasan kabel di pencabangan itu terindikasi bocor juga itu Pak pribadi? Ada, bisa ada, bisa dibuat begitu. Kalau memang, misalkan satu jalur pusatnya, misalkan di satu lantai, masuklah satu percabangan ke lantai itu di percabangan di lantai 3 misalnya ya. Nah di lantai 3 itu kan nanti ada yang ke arah WC, ada yang ke arah gudang, kemana itu dipasang lagi tapi banyak sekali kalau mau pasang itu. Nah kalau pasang di pangkal, nah itu nyari titiknya di mana, apakah ke arah gudang juga belok, dan instalasinya sudah nggak kelihatan. Ya, betul Pak. Betul. Karena di dalam gedung itu sudah kita nggak tahu siapa yang mendesain. Desainnya ada gambar. Ya. Tapi orang memasang seperti itu masalah Pak. Itu kendala. Ya, jadi gimana ya menjelaskannya? Kalau ini percabangan sini nih yang salah, kan susah kita bilangnya ya.
Nah, jadi kalau udah gitu instalasi itu ada istilah, makanya di dalam gambar GI saja itu ada cerita S-build seperti yang terpasang. Jadi gambar sudah dari desain pertama sudah ada, tapi Ya. karena ada modifikasi di lapangan sementara kerja kan, oh salah nih, pasang berubah, gambarnya berubah. Ya, sambungannya berubah, tapi gambarnya tidak dirubah sesuai pemasangan, jadi tidak S-build. Nah, kalau sudah tidak S-build, kita percaya dengan gambar yang terakhir diberikan, padahal realitanya beda. Begitu juga yang ada di gedung. Gambar desainnya, oke, ini sambungannya, titiknya di sini, junction box-nya ada di sini, ketemu beloknya ke sana, ke sini, ini arahnya kemana, ada. Ada kalanya junction-nya sudah ada di situ, tapi ini kita nggak tahu arahnya kemana. Nggak ada informasi di box itu, betul, kan? Pak, betul. Nah, jadi informatif itu tidak pernah kita temukan di lapangan, sehingga kesulitan orang yang mau melakukan. Kalau dia yang bangun terus dia yang maintenance, mungkin hafal dia. Tapi kalau yang membangun siapa, terus kita datang belakangan sebagai maintenance, gitu ya. Nah, itu ada kerepotan. Jadi kesulitan kita untuk menentukan, oh ini arah sana, ini arah sana. Jadi harus pengalaman dulu, seolah-olah kita yang mendesain. Betul, Pak. Nah, itu yang kita bikin susah ya, Pak Junedi. Akhirnya kita di lapangan, Pak, udah. Pak pribadi, di junction-nya itu benar-benar kita isolasi secara bagus. Jadi kemarin kita ada coba lakukan pemeliharaannya. Jadi kita sesuai dengan arahan Pak pribadi, memang betul di lapangan kita cari titik junction-nya terlebih dahulu, Pak, kemarin. Akhirnya kita mungkin kebetulan dapat gitu ya, Pak ya. Kebetulan. Itu di junction-nya kita optimalkan isolasinya. Nah, setelah itu kita coba, ya alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan. Nah, mungkin perlu juga nanti Pak pribadi dibuat apa ya, kalau buat kita di lapangan, beberapa buku pegangan lah tentang LSIB ini, Pak. Karena kan perlu kita budayakan instalasi gedung atau pabrik atau pengembang sudah wajib menggunakan ini. Nah, iya, kalau udah ada kebocoran, apalagi pabrik ya, banyak orang kan. Sekali. Nanti orang pegang alat mati orang tuh. Ya, jadi supaya jangan sampai ada cilaka, sebelum orang itu nyentuh, itu LCB udah meneripkan. Sudah mengamankan. Kenapa LCB kerja sampai itu trip? Jangan pula nanti di bypass pula. LCB-nya di-blok. Mati orang. Ya kan? Padahal itu udah alat penolong, tapi yang banyak nolong kita seperti itu malah di-blok. Dibikin masalah aja. Pabrik saya jadi nggak jalan katanya. Karena orang mengambil untung gitu aja kan. Pabrik saya nggak jalan ini, udah matikan. Matikan, mati orang. Oke, Pak. Terima kasih Kira-kira Pak. Mungkin itu pencerahan aja. Nah, tepatnya mungkin udah Junedi lah yang tahu nih. Udah. Baik, Pak. Makasih banyak masukannya, Pak. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak Junedi. Sharingnya, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak, dari Mas Arga ya, sebelum kita salat asar. Jadi ini Mas Arga bertanya terkait masifnya PLTS, Pak, yang tadi kita diskusi makan siang. Nah, minimal bagaimana pandangan Bapak mengenai PLTS ini masifnya? PLTS itu PLTS yang untuk rooftop atau yang PLTS ini? Yang plan, Pak. Yang plan. Ya. Nah, ini pertanyaannya Mas Arga, kan di unitnya Mas Arga kan memang ada PLTS, Pak, di Selayar ya tepatnya. Nah, jadi pertanyaan ini bagaimana menjaga keandalan PLTS apabila kemudian apakah ada pengaruhnya ke baterai jika gagal proteksi sistem? Ini untuk PLTS yang interkoneksi ke sistem. Ya, memang hidup nggak saya ini? Mic saya hidup nggak? Oh, mic saya hidup ya.
Oke, PLTS untuk sistem yang kecil itu memang backup baterai itu harus ada supaya pada waktu iradiansinya turun tiba-tiba karena matahari tertutup awan itu dropnya powernya itu bisa signifikan. Nah kalau sistemnya kecil kehilangan sekian mega itu malah bisa blackout. Jadi harus ditopang PLTS yang siang hari hidupnya, malam hari mungkin nggak, kalau nggak ada baterainya nggak akan bisa hidup itu ya kalau malam hari. Kalau siang hari ada baterai, sebagian besar dari dayanya memang ditransferkan ke sistem. Tapi dia harus juga sebagian itu untuk isi baterai, untuk simpan. Jadi kalau ada baterai, malam hari pun si inverternya masih bisa menyumbangkan daya dari baterai, walaupun hanya cukup beberapa jam. Kalau pakai baterai, nah kemungkinan sistem kecil itu tidak mudah blackout. Begitu ada penurunan iradiansi dari matahari itu, si baterai masih bisa menggantikan. Sementara ada komunikasi kepada PLTD yang di sistem kecil nih, PLTD untuk hidupnya, untuk membangkitkan supaya mengcover yang tadinya ditanggulangi oleh baterai, pelan-pelan dipindahkan ke PLTD sampai nanti energi dari solar itu, dari matahari sudah kembali pulih, dia kembali bisa mengisi baterai tadi, baru nanti juga ikut mendorong dayanya ke sistem hingga PLTD-nya bisa turun. Nah, masalahnya kalau seandainya dia tidak pakai baterai, itu semua energi yang didapat dari matahari harus tersalurkan. Tidak bisa tidak tersalur, harus tersalurkan. Makanya tadi kalau ada baterai, sebagian ke arah sistem, sebagian ngisi baterai. Kalau tidak ada baterainya, maka seluruhnya itu harus lepas ke sistem. Kalau ternyata bebannya hanya kecil saja, tidak sebesar kapasitas dari solar cell-nya, PLTS-nya, maka sisa yang tidak terpakai oleh beban sistem itu justru malah menaikkan tegangan. Tegangannya jadi naik tinggi sekali. Kalau tegangan sudah terlalu tinggi di dalam sistem itu, nanti itu bisa membuat masalah bahwa banyak peralatan di distribusi itu yang rusak. Tegangan naik. Apalagi yang di rooftop sama. Nah, beban yang ada rooftop itu kan hidupnya pasti siang hari. Sementara rumah itu kan dihuni oleh pegawai-pegawai yang siang hari dia kerja. Tentu tidak ada pemakaian listrik di situ. Nah, sementara dia mau dorong dayanya dari tegangan rendah menuju ke 20 kV di trafo distribusi, itu dia harus melawan impedans yang terbaca dari sisi tegangan rendah tadi ke arah sana, tentu harus dengan impedansi yang rendah sekali supaya bisa dorong dayanya ke 20 kV. Kalau tidak bisa dorong dayanya ke 20 kV, maka tegangan TR itu akan naik tinggi. Nah, sementara di rumah-rumah itu AC saja tidak hidup. Paling yang hidup kulkas. Ya, mungkin ada dispenser atau segala. Tegangan naik, kayak apalah. Kalau tegangan naik itu kulkas kita pada kebakar. Karena didorong dayanya sebesar-besarnya
tapi tidak tersalur ke arah 20 kV karena dia harus melawan impedansi trafo distribusi dari 20 ke 400 atau sebaliknya sekarang sumbernya ada di 400, dari 400 harus bisa dorong ke arah 20 kV. Berapa tingginya untuk bisa dorong dayanya ke arah 20 kV? Nah, tingginya tegangan tadi itulah yang bisa menyebabkan peralatan yang tersambung yang kecil di rumah tangga di kiri kanannya itu akan rusak. Jadi harus ada baterai. Kalau tidak tersalur, diisi ke baterai. Baterai sampai penuh, nanti malam dipakai. Dan bahkan mungkin kalau seandainya terlalu besar kapasitas solarnya, baterainya kecil, ya sudah. Kalau baterainya kepenuhan, nanti malah baterainya meledak. Overvoltage. Nah, jadi harus diimbangi, jadi harus ada teknologi yang kita harus kuasai, berapa daya yang dikeluarkan oleh solar cell tadi untuk bisa tersimpan di baterai, paling tidak 50-50-nya gimana? Pada malam hari dia bisa penuh mengirimkan dayanya dari baterai yang tersimpan yang dikumpulkan di siang hari. Nah, jumlahnya berapa besar daya yang dipakai malam hari, berapa daya yang dipakai siang hari, berapa yang dicas ke baterai, berapa yang disalurkan ke arah beban. Itu harus diperhitungkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa? Kalau mempengaruhi kegagalan proteksi di sistem. Kalau ada kegagalan mengalami kerusakan atau ya, nah sekarang begini. Nah, justru di inverternya yang harus dijaga, harus di inverternya. Kalau ada hubung singkat di sisi mana ke 20 kV, ada hubung singkat gagal proteksinya, maka itu ada mestinya ada limiter yang disiapkan sebagai proteksi di inverter. Jadi kalau seandainya arus yang terlalu besar mengalir ke sana tidak termanfaatkan karena hubung singkat, ya, jadi dari inverternya kan akan membuka gate dari IGBT-nya atau dari MOSFET-nya itu sebesar-besarnya. Nah, tapi karena dia terlalu besar, ada limiternya, itu diturunkan sampai sebatas kemampuan inverter. Justru kalau baterainya, kalau inverternya pas-pasan gitu, malah justru IGBT atau MOSFET-nya yang jebol. Jebol, putus, ada fuse yang mengamankan putus dia. Nah, proteksinya seperti itu di sekitar situ. Nah, jadi hanya sepertinya kayaknya pengamannya hanya pengaman fuse. Tapi kalau untuk mengamankan, kalau fuse sudah sampai putus, berarti itu teristor, MOSFET atau IGBT-nya sudah rusak. Jadi kalau kontrolnya bagus, fuse tidak sampai putus, tapi begitu ada limiter di situ, kalau ada arus terlalu besar mengalir di inverter dari baterai ke inverter, itu ujung-ujungnya apa? Gate, pembukaan gate dari IGBT ataupun MOSFET tadi itu malah dikecilkan sebatas yang ini. Kalau terlalu besar sampai terlalu besar sekali malah di cut off. Jadi justru proteksinya itu sekarang secara elektronik sudah. Jadi main di pembukaan gate-nya ditutup sama sekali. Jadi seperti power supply yang ini nih, yang untuk charger mau apa? Charger HP, coba short, nggak apa-apa dia premier, karena dekat di pembukaan gate-nya ditutup habis gitu. Jadi kalau ngetes power supply yang sekarang pakai switching itu, kita short saja, nggak masalah. Tapi kalau dia lewat tahanan impedansi yang tertentu, arus sebesar yang kemampuannya masih bisa dilewati. Begitu lewat dari itu langsung cut off. Sama juga dengan inverter di situ. Saya kira kalau teknologinya sudah sampai ke situ, yang bukan abal-abal ya, bukan PLTS-nya yang inverternya bukan abal-abal, itu nggak sampai jebol. Justru malah cut gitu. Baterainya juga kalau nggak dipakai kan udah sebesar itu saja ini levelnya. Ya. Malah kalau overcharge, ya, yang masalah sekarang kalau baterai sudah penuh, tapi iradiasi matahari tinggi, mau ngisi aja terus. Itu juga di cut, juga ada cuttingnya itu.
pemutusan. Kalau di sana gimana Mas Arga? Kalau di Selayar gimana? Mas, jadi Angga atau Arga? Arga. Baik, Pak. Jadi kalau yang di Selayar itu Mas Ron, jadi lebih cenderung dia ini sih. Kalau dibilang teman-teman di sana itu malah jadi penyebab sering-sering WFR, karena apalagi kayak cuaca-cuaca seperti ini di sana malah sering lepas Mas, karena kadang itu intensitas cahaya mataharinya juga tiba-tiba tertutup awan. Nah itu karena pembangkit di sana juga nggak bisa ngejar, jadi dia kadang itu tiba-tiba hilang berapa MW di sana, saat kan kapasitasnya 1,2 MW itu. Nah itu karena pembangkit di sana juga kurang bagus ininya, atau nggak tahu di pola operasinya yang pembangkitnya yang dia setting karena untuk menjaga SFC, jadi kadang itu tiba-tiba di sana over frekuensi. Over ya, malah over frekuensi malah. Iya Pak, jadi salah Pak, mohon maaf. Jadi under frekuensi Pak, jadi bebannya terlalu besar, terus pembangkitnya juga yang nggak mampu Pak, terlalu rendah dia kapasitasnya. Pembangkitnya nggak mampu, solar PLTS-nya juga nggak mampu ya? Iya Pak, tiba-tiba turun Pak dia, dan kan kalau di sana itu sistemnya PLTS-nya itu ada satu genset, ya gensetnya itu berfungsi kadang kalau dia iradiansinya mulai turun, jadi dia nanti mulai masuk nyuplai sebagian Pak, tapi kadang itu turunnya drastis, jadi tidak bisa juga ngejar kapasitas di sana, jadi mesinnya juga responnya juga kurang bagus, jadi terpaksa harus di WFR di masing-masing penyulangnya Pak. Berarti itu nggak pakai baterai itu ya? Baterainya nggak aktif itu, dia menghemat baterai itu kali. Ada baterainya Pak, cuman ada kemarin itu Pak, di sana ada gangguan di sisi rectifier atau apanya itu Pak, jadi ada yang masih belum optimal, tapi ya itu Pak, makanya jangan sampai, kan memang di sistem Selayar itu gangguan-gangguan 20 kV itu cukup intens Pak. Nah takutnya yaitu tadi Bapak bilang bahwa mungkin cut off di inverternya atau apanya yang sehingga mengganggu di elektroniknya itu Pak, yang dia ada arus balik ke sana, makanya kan itu harus dicek betul Pak, bagaimana pengamanannya, kalau misalnya ini gagal atau tidaknya dia tadi MOSFET-nya untuk nutup di gate-nya itu berhasil nutup atau enggak, itu kan harus dicek juga Pak, apalagi nanti di sini untuk yang di pulau-pulau itu masifnya luar biasa Pak, karena PLTD sudah tidak diakomodir karena jatah BBM juga dikurangi, jadi mau tidak mau PLTS yang harus ambil alih Pak. Arga, mungkin kalau saya boleh curiga aja nih, mungkin kecurigaan ini Arga teruskan ke sana gitu ya. Kecurigaan ini begini, dia ada baterai, tapi baterainya nggak berfungsi. Jadi pada waktu dia ditutup awan dengan tiba-tiba, mestinya baterainya itu menggantikan. Jadi sempat kapasitasnya kan cukup besar, kapal baterainya. Jadi bisa komunikasi dulu dengan PLTD untuk start pelan-pelan gitu. Nah, sampai kapasitas baterainya sudah menurun, ganti PLTD-nya sudah siap. Begitu matahari sudah iradiasinya sudah cukup lagi, baru PLTD-nya turun pelan-pelan. Nah, tapi jadi seolah-olah sekarang PLTD-nya itu melayani PLTS. Jadi sebetulnya yang dilayani PLN ini, kalau PLTD-nya itu punya PLN melayani penjual, bukan melayani pembeli, ya. Nah, jadi ya sebetulnya ya kalau ini omong-omong kita saja ya. Jadi kalau PLTS itu harus betul-betul kita kuasai betul ininya, features-nya. Features-nya apa? Dia itu kapasitas baterai itu mampu nggak, kalau seandainya
kapasitas PLTS itu tiba-tiba tertutup awan sampai gelap, itu baterai bisa mengakomodir beban itu berapa lama? Itu harus ditanyakan sebelum dia masuk ke sistem PLN. Kalau tidak, seperti yang dialami Arga ini, di Selayar itu, begitu ketutup saja, sudah dayanya tidak bisa digantikan oleh baterai, sehingga PLTD-nya juga terbatas kemampuannya, akhirnya UFR. Nggak mampu, beban besar, tapi daya yang memasok kecil. Nah, itu menyebabkan frekuensi turun. Itu kecurigaan saya, ya mungkin Arga terusin ke lapangan. Ya. Baik, Pak. Mungkin bisa diatur saja nanti Mas Arga. Iya, Mas. Teman-teman Selayar, kalau bisa teman-teman Selayar ya presentasi di grup nanti ya. Ada webinar lagi. Pak, Iya, Mas. sudah azan asar. Oke. Kalau gitu kita sudah baru 2 jam, ya. Bapak. 2 jam, Pak. 2 jam. Rasa 1 jam, Pak. Bisa nanti kapan waktu ada kesempatan kita kumpul lagi ngobrol-ngobrol santai begini. Mungkin tidak terlalu pas ya dengan apa yang kondisi di lapangan dengan yang dibicarakan, tapi paling tidak membuka saja. Oh begini, kalau gitu coba saya begini, coba saya begitu, seperti yang dialami Fahri. Oh begini, jangan terlalu percaya kepada ya sekarang ini. Sebetulnya kebetulan saja mungkin PLN masih ada ini. Kalau masih sudah semuanya sudah ini, tinggal PLN itu hanya sebagai apa gitu, nanti berat nanti. Hati. Nah, jangan sampai ke anak-anak Indonesia ini sampai nggak dapat melekat pengetahuan yang selama dia kerja itu kan banyak pengetahuan yang didapat toh. Jangan sampai nggak nambah, terus tambah terus gitu. Siapa tahu nanti kita sudah dikuasai oleh asing, ya sudah. Kita tinggal nurut saja. Nah, tapi tetap kita harus tetap punya kemampuan. Nah, ingat bahwa orang Indonesia jangan sampai kalah, tidak hanya nerima apa adanya, kita juga harus bisa berperan, gitu ya. Kira-kira itu saran orang tua lah. Orang tua udah tinggal, udah masuk liang kubur, udah dekat ini sama saya. Ya, mari ya, jangan itu apa, Niko. Pak Ir, Marco. Marco. Itu baca buku aku motor ini dibaca. Jadi Pak, terima kasih Pak Pri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ya. Sampai ketemu lagi nanti di obrolan santai series berikutnya. Tolong Mas Arga, kalau misalnya teman-teman di Selayar bisa sharing dengan kita nanti ya di webinar, mungkin bisa disampaikan nanti jika Pak Pri juga ada waktu luang. Jadi biar sebagai bahan masukan juga untuk teman-teman di Selayar dan bahan pengetahuan juga untuk kita yang tidak bergabung langsung dengan PLTS. Baik, Mas. Terima kasih Mas Arga, terima kasih Pak Pri. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri berikutnya Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Roni, Pak Pribadi. Terima kasih Mas Arga. Banyak Pak Pribadi. Oke. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.